Siapakah aku di hadapanmu Tuhan? Kau curahkan cintamu. Apakah artiku bagimu? Cintamu setia selalu. Ku menyambut tubuh darahmu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Menyambut tubuh darahmu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Siapakah aku di hadapanmu Tuhan?
pantaskah ku menyambut tubuh darahmu? Karena banyak dosaku, sering ku ingkari cintamu. Dalam langkah hidupku, ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasihmu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu? Karena banyak dosaku, sering ku ingkari cintamu. Dalam langkah hidupku, ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasihmu di dalam hidup. Oh, di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Shalom. Sungguh agung kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga lewat kasih Tuhan mempersatukan kita dalam ruang ibadah ini untuk melaksanakan ibadah Kamis Putih.
Olehnya itu, Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat malam dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung, STH MM. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita berkumpul untuk menghayati kasih Tuhan dalam ibadah Kamis Putih. Keajaiban kasih telah diajarkan dan diteladankan Tuhan Yesus Kristus ketika Ia merendahkan diri untuk membasuh kaki murid-muridnya. Kasih yang tulus penuh pengorbanan. Mari bersama-sama dalam ibadah ini kita menyatakan kerinduan dan komitmen kita untuk mengasihi seperti Tuhan. Makna Kamis Putih. Kamis Putih atau Kamis Suci adalah hari Kamis sebelum Jumat Agung. Dalam tradisi Yahudi, Kamis Putih bertepatan dengan awal masa Paskah Yahudi yang diteruskan dari Perjanjian Lama. Untuk memperingati saat di mana Petrus menyangkal Yesus, Yudas mengkhianati Yesus, murid-murid lari meninggalkan Yesus, dan yang paling penting adalah peristiwa penangkapan Yesus. Persis pada hari penyembelihan anak domba Paskah, Yesus, anak domba Allah, ditangkap dan dipersiapkan untuk dikorbankan. Itulah kekayaan makna yang sangat besar dalam Kamis Putih. Sesuai dengan namanya, warna yang digunakan adalah putih sebagai simbol kemurnian, kesucian, terang yang tak terpadamkan, dan kebenaran mutlak. Jemaat bangkit berdiri, kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi.
Ibu Bapa, saudara-saudara kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai-Nya menyertaimu. Menyertaimu juga. Jemaat yang kekasih, marilah kita mengaku dosa. Tuhan, di hadapan-Mu kami mengaku. Kami sering gagal meneladani kasih yang telah Engkau perintahkan. Kami menuntut dikasihi, tetapi sering lalai mengasihi sesama. Kami menerima kasih-Mu setiap saat, tetapi kami lalai untuk meneruskannya kepada sesama. Tuhan, kami mengaku sering gagal mengasihi-Mu, gagal mengasihi sesama, dan gagal mengasihi diri sendiri. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjelah, darah-Mu lapar sudah ku datang Tuhan padamu. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan memasukku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Amin. Meski
Tadi ku aku kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamat-Mu? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamat-Mu? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan dengan dituntun dari Mazmur 116 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mazmur 116 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-19 kita akan membacakan secara responsorial. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, Aku ini sangat tertindas. aku ini berkata dalam kebingunganku. Semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan?
segala kebajikannya kepadaku, Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan, di depan seluruh umatnya. berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Ku mengasihi Tuhan Allahku. Ku mengasihi Tuhan Allahku yang mendengar doaku selamanya. Ia menjawab maka kepadanya seumur hidup aku berseru. Di tangan maut ku terbelenggu, dan kengeriannya menimpa aku. Ku berseru, ya Tuhan, kepadamu. Kiranya Kau luputkan diriku. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan bacaan kita yang pertama Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Bacaan yang kedua 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Dan pembacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat 17 dan ayat 31b sampai 35 yang sekaligus menjadi bahan utama kita dalam ibadah Kamis Putih di malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Seharian lamanya Tuhan, Engkau telah bersama-sama dengan kami, dan kami yakin apa yang kami layankan, apa yang kami usahakan dan kerjakan, semuanya Tuhan berkati dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup kami, bagi kemuliaan-Mu. Dan saatnya di malam hari ini Tuhan, di ibadah Kamis Putih yang kami laksanakan oleh umat-Mu, terlebih khusus kami di Jemaat Biring Kanaya ini, kami telah menghimpunkan diri bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini menyembah Engkau. Dan kini tiba saatnya dalam ibadah ini kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami selalu yakin Roh Kudus bersama kami dalam gedung gereja ini, sehingga menguasai hidup kami untuk kemudian kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus. Setiap kami yang hadir telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Keluaran 12
ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Keluaran 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan di bawah judul tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan yang kedua dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Satu Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikian firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Kita lanjutkan pada pembacaan yang ketiga dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai 17 dan ayatnya yang ke-31b sampai ayatnya yang ke-35. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu.
maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kata mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah Bapak Ibu, Saudara dan saya, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu kita tetap pelihara dalam hidup kita. Perintah baru. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Mengasihi seperti Tuhan. Ya, tentu kita semua menyatakan puji syukur kepada Tuhan bahwa selama 1 tahun lamanya, dari Kamis Putih tahun yang lalu hingga pada Kamis Putih di tahun ini, sampai sekarang ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Tentu semua itu karena perkenan Tuhan. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ya tadi dari awal
dalam liturgi kita ini sudah ada penjelasan menyangkut soal makna Kamis Putih. Ya, bahwa di Kamis Putih ini kita memperingati beberapa hal. Yang pertama, ya bahwa kita memperingati peristiwa Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Ya, dan itu adalah saat pertama kalinya perjamuan kudus diperintahkan. Ya, itulah sebabnya mengapa perjamuan kudus itu harus dilaksanakan oleh gereja. Ya, dan gereja yang tidak melaksanakan perjamuan kudus, ya sebenarnya ya tidak layak disebut sebagai gereja. Dan kemudian yang kedua ialah bahwa pada peristiwa Kamis Putih itu ya kita memperingati pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, sebagai simbol perendahan diri Yesus. Dan kemudian yang ketiga, bahwa dalam Kamis Putih itu kita memperingati ya di mana Yudas mengkhianati Yesus. Ya, dan kemudian memperingati tentang peristiwa penangkapan Yesus. Ya, dan kemudian yang ketiga ialah murid-murid yang lari meninggalkan Yesus. Ya, ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap, disiksa, ya semua pada lari. Ya, tidak ada yang tinggal bersama-sama dengan Yesus. Ya, dan kemudian yang keempat ialah ya di mana Petrus kemudian menyangkal Yesus. Nah, itulah Bapak Ibu saudara-saudara peristiwa-peristiwa yang kita peringati di malam hari ini. Ya, dan dalam kaitan dengan itu Bapak Ibu saudara-saudara, oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, ya lalu kemudian mengajak kepada kita untuk merenungkan dalam hidup kita 3 perikop pembacaan yang telah kita baca dan dengarkan bersama, terlebih khusus pada Injil Yohanes pasal 13 yang menjadi bahan utama kita pada hari ini. Dan kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa ya dalam Kamis Putih ini kita semua sebagai anak-anak Tuhan ya menggunakan ya baju atau pakaian yang serba ya kalau boleh saya katakan serba putih. Dan sebagaimana juga yang telah dijelaskan tadi, bahwa putih itu adalah simbol kemurnian, simbol kesucian, simbol terang yang tak terpadamkan dalam kebenaran yang mutlak, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan ini mau menyatakan kepada kita bahwa kehadiran kita pada malam hari ini merupakan simbol kemurnian hati kita. Ya, bahwa kita hadir di sini disertai dengan kemurnian hati, kesucian hati. Ya, dan indah sekali Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, dari tempat ini, dari mimbar ini saya melihat ke bawah dan ke atas.
Menyejukkan sekali. Ya, karena apa? Karena didominasi oleh warna putih yang adalah simbol kemurnian dan kesucian. Dan saya percaya seperti yang saya katakan tadi, bahwa demikianlah adanya hati dan hidup kita hadir bersama dalam kesucian dan kemurnian hati. Nah, dengan itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ya, dalam bacaan utama kita, ya, di sana dikatakan bahwa sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Saatnya sudah tiba. Nah, kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara, ya, bahwa dalam beberapa peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus sehubungan dengan, ya, pemuka-pemuka Yahudi, bahwa mereka itu sering ingin mencelakakan Tuhan Yesus. Ya, terlebih khusus pada Injil Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-30. Di situ disampaikan bahwa tidak ada yang dapat menyentuh dia. Tidak ada yang dapat menyentuh dia. Tidak ada yang dapat menyakiti dia. Atau tidak ada yang dapat berbuat jahat. Tidak ada yang dapat menangkap. Karena apa? Saatnya belum tiba. Sekali lagi, saatnya belum tiba. Ya, sama halnya dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, sekalipun kita sudah sering sakit, masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, masuk lagi rumah sakit, dan kemudian gawat dan sebagainya. Ya, dan belum malesau, ya, atau malelangan. Ya, karena apa? Belum saatnya. Ada orang yang sudah busuk-busuk badannya, tetapi masih ada, masih hidup. Ya, mengapa? Karena belum saatnya. Dan saatnya Yesus akan menjalani penderitaan yang amat sangat. Ya, dan sebagaimana dijelaskan bahwa saatnya tidak akan lama lagi, ia akan kembali ke tempatnya, ke tempat Bapa di surga. Ya, namun sebelum hal itu terjadi, tidak bisa ia naik ke surga kembali sebelum ia melakukan atau menggenapkan apa yang telah difirmankan atau dinubuatkan di dalam perjanjian lama tentang dirinya. Dia harus tuntaskan itu dulu. Dia harus kerjakan dan mengalami itu dulu. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum segala sesuatu dialami, ya, tentang pengorbanannya, ia tentu mempersiapkan diri dan juga kepada murid-muridnya ia persiapkan matang. Supaya apa? Supaya mereka siap menerima kenyataan realita yang mereka hadapi. Ya, jangan sampai hanya karena peristiwa-peristiwa yang tidak terlalu penting lalu kemudian, ya, mereka menjauhkan diri dari Kristus. Ya, bahkan tidak mau percaya kepada Kristus. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara sebagai warga Yahudi bersama dengan murid-muridnya, ya, merupakan kewajiban mereka untuk merayakan Paskah orang Yahudi. Ya, dan murid-muridnya telah mempersiapkan hal itu dengan sebaik-baiknya,
ya mempersiapkannya dengan sebaiknya, ya sebelum ia mengalami ya penderitaan yang amat sangat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ya melalui perikop pembacaan ini cukup jelas dikemukakan tentang hal itu. Ya bahwa saatnya sudah tiba, ia akan menjadi korban Paskah pada saat perayaan Paskah orang Yahudi dilaksanakan. Jadi seperti yang kita lakukan malam yang kita alami pada malam hari ini, malam seperti inilah ya semua peristiwa itu terjadi. Ya bahwa pada malam sebelum Paskah itu dilaksanakan, ya maka semua orang Yahudi yang datang dari berbagai tempat, termasuk orang-orang yang ada di penduduk Yerusalem pada waktu itu, untuk kemudian melaksanakan jamuan makan bersama, dan Yesus pun melakukan hal yang demikian. Ia lakukan bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya, dan ketika semua itu berlangsung, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian Yesus beranjak dari tempatnya. Mengapa? Pertanyaannya ialah mengapa ia beranjak? Jawabannya ialah ia melakukan tugas yang mulia untuk membasuh kaki murid-muridnya. Dan saya kira kita sudah tahu bersama ya bahwa mengapa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yang pertama ialah bahwa Yesus ingin menyatakan kasih-Nya. Dan kemudian yang kedua ialah bahwa murid-muridnya tidak ada di antara mereka yang dengan kerendahan hati, yang dengan tulus untuk melakukan tugas ini. Tidak ada. Ya, mengapa demikian? Ya karena murid-murid merasa bahwa tugas membasuh kaki itu bukan tugas mereka. Bukan tugas mereka. Dan mereka merasa bahwa mereka tidak layak untuk melakukan hal demikian. Ya sekalipun terhadap gurunya sendiri. Ya sekiranya mereka memahami hal itu, ya mereka secara spontanitas akan melakukan, tetapi mereka tidak ada inisiatif. Satu pun tidak ada yang berinisiatif. Nah kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara bahwa cara ya orang Yahudi untuk melakukan jamuan makan pada waktu itu bukan seperti ya kita sekarang ini duduk di meja. Ya kalau kita duduk di meja makan bersama tidak ada persoalan. Ya sekalipun kaki kita kotor penuh dengan debu atau ada baunya di situ tidak ada masalah. Ya tapi bagi orang Yahudi Bapak Ibu saudara-saudara ini masalah sekali. Ya karena cara untuk ya makan bersama itu tidak seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ya sesuai dengan informasi yang saya dapatkan. Ya mereka duduk. Ya lalu kemudian berbaring seperti itu. Ya berbaring seperti ini, jadi kaki itu diluruskan seperti itu. Ya semua orang ya seperti itu berbaring. Nah bisa dibayangkan kalau dalam posisi berbaring seperti itu, lalu kemudian ya kaki kotor, apalagi kalau ada kotoran sapi di situ, kotoran ya serek, ya dan sebagainya, debu banyak di situ. Ya kira-kira apa jadinya? Ya orang akan tidak merasa nyaman ya untuk mengikuti ya perjamuan malam. Ya dan karena itu Yesus mengambil inisiatif untuk mencuci kaki murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya.
Yang sesungguhnya itu adalah tugas mereka. Ya, tetapi tugas mereka itu diambil alih oleh Tuhan Yesus, lalu kemudian ia melakukannya. Ya, untuk apa semuanya itu? Supaya ya murid-muridnya ini mencontoh hal itu, supaya di kemudian hari ya mereka kemudian saling mengasihi, saling membasuh kaki masing-masing. Ya, dan kemudian selanjutnya bahwa ketika Yesus sebelum membasuh kaki murid-muridnya, ia menanggalkan jubahnya, ia menanggalkan kehormatannya, ia menanggalkan kemuliaannya. Dan pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kalau kita kira-kira bagaimana respon kita? Apakah kita juga seperti itu? Akan kita menyangkal diri kita? Akan melepaskan, menanggalkan pangkat, golongan, jabatan, status sosial kita? Lalu kemudian kita melayani seorang dengan yang lain. Lalu kemudian sama seperti Yesus mengambil kain, ya lalu kemudian menyekah atau membersihkan. Dan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya tidak ada di antara murid-murid yang siap untuk itu, yang mengambil handuk untuk kemudian mereka saling ya membasuh satu dengan yang lain. Ini pertanyaan penting bagi kita, ya orang-orang percaya yang hidup pada zaman sekarang ini. Ya apalagi di zaman kita sekarang ini, ya apakah kita masing-masing ya masih bisa saling memberi diri untuk saling melayani satu dengan yang lain. Dan pelayanan kita itu adalah pelayanan yang penuh dengan kasih. Bukan pelayanan yang disertai dengan ya berbagai macam motivasi. Pelayanan orang Kristen bukan tanpa motivasi, tetapi motivasi satu-satunya adalah motivasi pelayanan dalam kasih. Itu saja, tidak ada yang lain. Nah, sanggupkah kita Bapak Ibu Saudara-saudara, di tempat usaha kita, di tempat kerja kita, di tempat pelayanan kita masing-masing, mau memberi diri dengan tulus ikhlas untuk ya pelayanan di tengah-tengah komunitas kita masing-masing. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya tidak ada jalan lain yang harus kita lakukan kecuali ya kita harus mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, demikian pun juga kita harus mengasihi sesama kita seperti itu. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang hadir ini, ya bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain di semua denominasi gereja yang ada, lalu kemudian melakukan apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya dalam bacaan utama kita ini, ya supaya di antara kita, ya jangan ada dusta di antara kita, ya tetapi kita saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, di Kamis Putih ini, mari kita bersama-sama camkan dan renungkan di tempat kita masing-masing dalam keadaan teduh bagian firman Tuhan yang saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi
Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kita akan masuk dalam prosesi pembasuhan kaki, dan untuk itu kita menyanyi Ku Ingin Berperangai Laksana Tuhanku. Ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata kecewa. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita dengarkan makna Kamis Putih. Keteladanan yang tulus telah dinyatakan oleh Yesus Kristus melalui pelayanannya. Dia membasuh kaki para murid-muridnya, tanda bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Firman-Nya, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Marilah dalam hidup ini kita terus meneladani Dia, saling melayani, mengasihi, dan mengampuni.
melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang telah kita lakukan dalam ibadah ini mengingatkan kita
untuk tidak banyak berkata-kata, melainkan lebih banyak untuk melakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau Yesus telah membasuh kaki murid-muridnya dengan air dan menjadi suci dan kudus, apalagi dengan kita sekarang ini, walaupun kaki kita tidak dibasuh oleh Yesus dengan air, tetapi Ia telah membasuh hati hidup kita melalui darah-Nya. Kalau Yesus membasuh kaki murid-muridnya dengan air dan menjadi suci, menjadi kudus, terlebih darah Yesus. Dan karena itu, marilah kita praktekkan dalam hidup kita apa yang telah kita lakukan. Tadi saya katakan, jangan kita lebih banyak berkata-kata atau berteori, ya, tetapi marilah bersama-sama sebagai pengikut Kristus mewujudkan kasih seperti yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya,
dan juga bagi kita sekalian, murid yang hidup di zaman ini. Serikat persaudaraan berdirilah teguh. Mungkin sebaiknya kita berdiri. Kita berdiri sampai nyanyian ada yang tanya. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama berjuang, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita mengucapkan bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di surga, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bencana. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan bersama-sama dengan segenap orang percaya pada segala tempat dan zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku, Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Jemaat yang sama dikasihi diberkati Tuhan, kita akan menyatakan syukur kita lewat persembahan dan nats penuntun kita pada saat ini. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya.
Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sambil persembahan dijalankan, kita melakukan Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, Padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau ijari. Ku muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjelma. Ku berserah sebulan hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku tak ku ingat lagi lautan kasih-Ku selama-lamanya. Kita kembali pada ayatnya yang pertama. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu
Ya, mari kita kembali tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan kami di dalam Yesus Kristus penebus dosa kami. Kepadamu kami bersyukur bahwa dalam ibadah Kamis Putih yang kami lakukan malam hari ini, kami telah bersama-sama menyatakan pujian syukur dan hormat kami, dan mempersembahkan hidup kami dan harta benda yang Tuhan anugerahkan bagi kami anak-anak-Mu. Kami yakin Tuhan tetap mau pakai bagi pekerjaan Tuhan, dan anugerahkan kepada kami hikmat untuk mengelola persembahan ini, dan hikmat yang sama yang Engkau anugerahkan kepada kami sebagai majelis gereja, Engkau pun nyatakan bagi kami masing-masing, untuk kemudian kami menggunakan secara baik dan benar semua potensi anugerah Tuhan, termasuk harta benda yang masih ada pada kami. Firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan memateraikannya dalam hidup kami, sehingga dimanapun kami hadir, baik ketika kami pribadi lepas pribadi maupun secara bersama-sama, bahkan ketika kami di rumah kami, di tempat usaha atau di tempat kerja dan tempat pelayanan kami, semuanya kami nyatakan dengan penuh kerendahan hati, dan sebagai orang Kristen yang siap sedia untuk mengambil handuk, menyatakan pelayanan yang tulus di mana Tuhan hadirkan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang dalam ibadah ini kami telah mempraktekkannya, dan kiranya itulah ya Tuhan yang tetap kami lakukan dalam sepanjang sejarah hidup kami sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepadamu, yang menggantungkan hidup dan pengharapan kami hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu yang Engkau akan tetap nyatakan bagi kami sebagai gereja Tuhan dan jemaat Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap kami yang hadir, Tuhan berkati kami dalam berbagai-bagai perkara yang kami hadapi. Kami percaya bahwa dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, kami tidak sendirian dan mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang ada pada kami, tetapi sama seperti Kristus yang telah menanggalkan jubahnya, demikian juga kami anak-anak-Mu akan meninggalkan akan semua potensi-potensi yang ada pada kami. Lalu kemudian kami datang dengan segala kerendahan hati untuk menyatakan pelayanan di semua lini kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang bergumul karena sakit penyakit yang dihadapi. Terlebih khusus ya Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Amir Jaya yang tadi pagi menjalani proses operasi dan pasca ia dioperasi. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir melawat, menjamah bagian tubuhnya yang kena pisau operasi, dan berangsur-angsur menjadi pulih berkat pertolongan Tuhan, dan kembali pulih dan sehat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab selanjutnya. Kami tak berdoa ya Tuhan untuk ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu, yang kami lakukan bersama malam hari ini. Kami yakin Tuhan tetap hadir dan semua boleh berlangsung dengan baik. Dan kiranya malam hari ini tetap menjadi malam persiapan kami untuk kemudian memperingati akan
pengorbanan Tuhan Yesus, akan kematian Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kemudian Tuhan menyertai kami hingga esok pagi. Kami boleh bangun dengan kekuatan dan semangat yang baru, untuk kemudian menyembah Engkau secara bersama-sama kami umat-Mu, untuk memperingati akan kematian Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Tuhan persiapkan kami bersama untuk memasuki meja perjamuan Tuhan, untuk kemudian kami duduk bersama sehidangan dengan Tuhan, makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Kami persatukan dengan diri kami, dan dengan itu Kristus berada di dalam kami. Dan dengan demikian pula kami mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Sebentar kami akan kembali ke alamat kami Tuhan. Tuhan tuntun dan sertai kami. Dan Tuhan pun kami selalu berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dan juga perdamaian dunia. Dan juga tetap berdoa buat saudara-saudara kami yang hidup dalam penderitaan karena peperangan dan juga karena bencana alam, atau karena sebab-sebab yang lain. Dan lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus penebus dosa kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat yang sama dikasihi diberkati Tuhan, ada penekanan warta disampaikan kepada kita semua bahwa ibadah Jumat Agung dilaksanakan besok hari Jumat tanggal 7 April 2023 di semua jam ibadah. Dan dalam ibadah ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah Jumat Agung besok. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Pendeta Manase Dilarandan, Sarjana Teologia. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk terus mempraktekkan cara mengasihi seperti yang Tuhan teladankan. Selamat memaknai Kamis Putih. Tuhan memberkati kita. Dalam taman yang sepi di Getsemani, saat Yudas datang memberi ciuman, sebagai tanda Yesus akan diserahkan pada orang yang bermaksud menangkapnya. Murid-murid sangatlah bersedih hati, tak mengerti persekongkolan mereka. Simon Petrus marah dan menghunus pedang, tapi Yesus meredakan emosinya. Semestinya tak perlu bersusah hati, saat itu Tuhan yang menghalangnya.
bahwa Yesus menderita karena kita. Ibu bapa, saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita camkan apa yang telah kita alami dan dengar bersama dalam ibadah Kamis Putih ini. Dan karena itu pergilah dan lakukanlah kasih yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Perintahkanlah dan teladankanlah. Karena itu mari bersama-sama dalam keadaan berdiri dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam ibadah saat ini. Mari kita terus bersyukur atas kasih dan pembenaran yang diberikan bagi kita. Dan kita tetap menjalani hidup karunia Tuhan dan terus berkata, saya mau ikut Yesus. Saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Siapa